Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tambah semangat, jawab salamnya saya kasih pantun. Setuju? Jalan-jalan ke Pulau Penyengat. Di tengah jalan jumpa Pak Anas. Bapak-bapak yang jawab salam saya dengan semangat, saya doakan hutangnya lunas. Ibu-ibu mau pantun juga? Saya kasih spesial Ramadan buat ibu-ibu. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat. Dengerin dulu dah. Sama-sama katanya. Dengerin dulu. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat. Di tengah jalan jumpa Ibu Siti. Ibu-ibu yang jawab salam saya dengan semangat, saya doakan pulang dari sini dapat Scoopy. Gak cukup amin, dibeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para asatidz, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu. Pokok nama I love you guys, ilah aku mencintai kalian karena Allah. Semoga kita yang hadir di sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Semoga kita yang hadir di sini yang belum nikah cepat nikah. Ada yang belum nikah? Banyak. Masih jomblo banyak. Yang masih jomblo itu bukan tidak laku, tetapi terlalu mahal untuk dimiliki. Hidup jomblo. Bagi yang belum nikah cepat nikah. Yang sudah nikah semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, amin ya robbal. Nikah lagi katanya Bu. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan. Tuhan yang mengatur, bukan Tuhan yang diatur. Kalau seorang donatur boleh mengatur, Allah kurang donatur apalagi kepada kita umat manusia. Semua fasilitas Allah berikan untuk umat manusia. Manusianya aja yang tidak mau diatur. Tobat ketua. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selaku umatnya di dunia mampu menghidupkan sunnahnya dalam seluruh aspek kehidupan kita, dan semoga di akhirat kita mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal. Di hari di mana orang-orang zalim menyesali perbuatannya seraya berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila.
Oh, seandainya dulu aku mengikuti jalan bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyesalannya ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 27, posisi sebelah kanan sebelum akhir. Takbir. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, dan pemirsa dimanapun Anda berada, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Betul. Ramadan Allah muliakan karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Lailatul Qadar Allah muliakan karena saat itu Al-Quran diturunkan. Malaikat Jibril alaihi salam menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Kenapa? Karena malaikat Jibril alaihi salam tugasnya menyampaikan wahyu Al-Quran. Kota Mekah dan Madinah Allah muliakan. Kenapa? Di sana Al-Quran diturunkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muliakan, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena Rasulullah SAW membawa risalah Al-Quran. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, insya Allah Allah muliakan. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, dan pemirsa di dimanapun Anda berada, ada sebuah perumpamaan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu mau tahu? Mau tahu enggak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Tahu banget. Bapak Ibu tahu ini apa namanya? Apa ini namanya? Duit apa uang? Bu, ini apa namanya, Bu? Bukan uang tapi duit. Pak, ini apa namanya, Pak? Bukan duit tapi uang. Pertanyaannya, boleh nggak saya memegang uang ini dalam keadaan junub? Dalam keadaan memiliki hadas besar? Boleh tidak? Boleh nggak saya memegang uang ini dalam keadaan tidak punya wudhu? Boleh? Boleh? Boleh nggak saya meludahi ini uang? Saya injek-injek ini uang, boleh apa tidak? Berdosa apa tidak? Berdosa apa tidak? Pertanyaannya, kemudian kasihan kalian uang ya, boleh diapa-apain, diinjak pun boleh. Nanti dulu. Uang ini ketika saya masukkan ke dalam Al-Quran, kemudian Al-Qurannya saya taruh di atas lemari, sewaktu-waktu saya butuh duit, butuh uang ini, pertanyaannya, boleh gak saya mengambil uang ini yang ada di dalam Al-Quran dalam keadaan junub? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak? Bolehkah saya meludahi uang ini, menginjak-injak uang ini yang ada di dalam Al-Quran? Boleh tidak? Siapa yang bisa jawab saya kasih hadiah. Kenapa tidak boleh? Siapa yang bisa jawab dari bapak-bapak saya kasih hadiah? Umroh. Bayar sendiri, PP. Ibu-ibu siapa yang bisa jawab? Kenapa tidak boleh, Bu? Uang ini ketika di dalam Al-Quran tidak boleh diinjak-injak, tidak boleh diludahi. Kenapa? Saya kasih hadiah. Mungkin dari pemirsa di rumah.
Silakan. Kenapa tidak boleh saya nginjak-nginjak ini uang yang ada di dalam Al-Quran? Silakan jawab. Karena Al-Quran Allah. Karena Al-Quran intinya uang ini berada dalam perkara yang mulia. Jadi uang ini ikut mulia. Betul sekali, saya kasih hadiah 10 juta. Tolong nanti pajak tanggung sendiri. Ini perumpamaan pertama. Bapak Ibu tahu kulit kambing yang sudah disamak, yang sudah dibersihkan, yang sudah dikeringkan, tahu? Jawab aja tahu, dah biar kelar urusan. Kulit kambing kalau dituliskan di atasnya kaligrafi Al-Quran yang indah, maka tempatnya pun mulia, disimpan di atas, betul, menjadi pajangan yang indah. Tetapi ketika kulit kambing ini digabung sama beduk, dijadikan beduk, ditempel di kayu, nasibnya menyedihkan, dipukul. Jadi beduk dipukul, jadi hadroh dipukul, jadi kompak dipukul, salah gabung. Sudah dibilang jangan gabung POP, salah. Sudah dibilang jangan gabung dengan kayu biar nasibnya tidak dipukul. BOP pula. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, dari dua perumpamaan ini artinya apa? Bahwa apabila umat ini ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan kejayaan, ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau tidak mau, suka apa tidak, umat ini harus menerapkan Al-Quran. Umat ini harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Takbir. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, lanjut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Kalau kita makmum, biasanya imam ikut makmum apa makmum ikut imam? Imam ikut makmum apa makmum ikut imam? Makmum ikut imam. Imam rukuk makmum, imam sujud makmum. Haram kata Al-Quran, haram kata saya. Halal kata Al-Quran, halal kata saya. Kata Al-Quran ke timur saya melangkah. Kata Al-Quran ke barat saya menuju. Maka Al-Quran akan membawa kita ke dalam surga, dalam kebaikan. Baik surga di dunia, maupun kebaikan di dunia, maupun kebaikan di akhirat kelak. Tetapi sebaliknya, siapa saja yang menjadikan Al-Quran di belakang, menyalahi apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, haram kata Al-Quran, halal kata saya. Haram kata Al-Quran, boleh kata saya. Seperti keadaan saat ini, riba haram kata Al-Quran, boleh kata saya kalau bunganya sedikit. Zina kata Al-Quran haram, kata saya boleh kalau dilakukan suka sama suka. Khamar haram kata Al-Quran, kata saya boleh, pajaknya besar.
Judi kata Al-Quran haram, kata saya boleh, ada keuntungan di situ. Korupsi kata Al-Quran haram, malah berjamaah korupsinya. Kata Al-Quran bersatu, malah saya bercerai-berai menjadi 53 negara bangsa. Jadi 53 negara bangsa. Kalau kata orang Sunda mah nation state. Kata Al-Quran tegakkan keadilan dalam menegakkan hukum. Hukum dibuat seperti pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau hukum sudah seperti pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tunggu kehancuran suatu bangsa akan terjadi. Akan lahirlah di tengah-tengah masyarakat pengadilan-pengadilan jalanan. Betul? Itu bukan kata saya, Bu. Itu kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Kata Al-Quran ke timur, ke barat saya melangkah. Kata Al-Quran ke barat, ke timur saya menuju. Maka Al-Quran akan membawa kita ke dalam neraka, ke dalam kehinaan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Lanjut. Majlis cinta Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bu, guru-guru kita, ulama-ulama kita, orang tua kita mengajarkan sebuah doa yang luar biasa. Mau tahu doanya? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Semuanya Allah. Waj'alhu lana minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu waj'alhu lana hujjatan ya Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita perhatikan doa ini. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imama. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan kami.
Jadikanlah Al-Quran yang menunjuki jalan menuju ridhamu ya Allah. Wa nura, jadikanlah Al-Quran ini cahaya bagi kami yang menerangi kehidupan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai huda, sebagai petunjuk dalam kehidupan kami untuk meraih ridhamu ya Allah di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk bisa membacanya siang dan malam, mempelajarinya, dan jadikanlah Al-Quran sebagai hujah di hadapan-Mu ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Doa ini sering dibaca ketika acara khatmil Quran, di sekolah, di rumah, di perkantoran, di majelis taklim, di masjid. Doa ini sering dibaca ketika saat khatmil Quran. Doanya dibaca, tetapi ketika ada individu-individu, ketika ada kelompok-kelompok yang ingin hidupnya diatur oleh Al-Quran, yang ingin Al-Quran dijadikan pedoman dalam kehidupannya, dibilang radikal, dibilang intoleran, pemecah belah dan sebagainya. Jaka sembung mancing ikan lele, gak nyambung atuh le. Doanya apa? Perbuatannya kemana? Sama seperti begini. Tiap hari saya berdoa, ya Allah, naikkanlah gaji saya ya Allah, ya Rahman, naikkanlah gaji saya ya Rahman. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah, tidak ada yang mustahil bagimu ya Rahman. Doanya minta naik gaji, kerja enggak, kan liur saya tambah. Tiap hari doa, ya Allah, anugerahilah kami anak yang soleh dan soleha, anugerahilah kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Doanya minta anak yang soleh dan soleha, nikah belum, kan liur saya tambah. Doa minta dirahmati Al-Quran, dijadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai cahaya yang menyinari kehidupannya agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya, agar mendapatkan rahmat dalam kehidupannya. Begitu ada orang yang memperjuangkan Al-Quran dibilang radikal, kan liur saya tambah. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, lanjut, masih ada waktu. Di dalam sejarah kita bisa melihat ketika Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup, ketika Al-Quran dijadikan undang-undang dalam bermasyarakat dan bernegara, maka kejayaan, keberkahan, rahmat bisa kita rasakan. Betul? Umat Islam mampu berjaya selama kurang lebih 13 abad dan mampu menguasai 2/3 dunia. Allahu Akbar. Bahkan diakui oleh sejarawan-sejarawan barat seperti Will Durant. Kenal dengan Will Durant? Bo, kenal sama Will Durant? Sama, saya juga enggak. Kata Will Durant, khilafah Islamiyah telah memberikan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran selama berabad-abad. Kata siapa? Will Durant. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Khalifah Umar bin Khattab, inna kunna azalun qaumin, sesungguhnya kita dulu merupakan umat yang hina, umat yang dipandang sebelah mata,
Fa'azzanallahu bil Islam, kata Umar. Kemudian Allah muliakan dengan Islam. Barang siapa yang mencari kemuliaan dari selain yang apa Allah turunkan kemuliaan kepada kita, yakni Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, pertanyaannya, apakah kita ingin diberkahi oleh Allah? Apakah kita ingin dirahmati oleh Allah? Apa kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita bernegara dan berbangsa dan bernegara. Takbir. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, dan pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Al-Fakir tutup dengan kata-kata hari ini. Setuju? Setuju? Jangan sampai nurjulul Qur'annya kita peringati, tetapi isi Al-Qur'annya kita khianati. Jangan sampai nuzul Qur'annya kita hidupkan, tetapi isi Al-Qur'annya kita tinggalkan. Thank you very much atas segala perhatiannya, dan I'm sorry atas segala kekurangan. Hidup sendirian tanpa kekasih, ya gitu deh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.